Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan kami kelompok 4 kuliah kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Nah, di kesempatan kali ini kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang konsep dasar kurikulum. Sebelum kami menjelaskan terkait apa sih itu konsep dasar kurikulum, langkah baiknya kita kenalan dulu ya teman-teman, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah sayang jangan ditinggalkan ya. Oke teman-teman, di kelompok 4 ini kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Avinda Dewi Pramdita, yang kedua ada Dela Rafika, yang ketiga ada saya sendiri, Febi Nur Fadilah, yang keempat ada Vina Oktaviani, dan yang kelima ada Fitri Romadhani. Di kesempatan kali ini, dalam konteks konsep dasar kurikulum, kami akan menjelaskan 5 poin. Yang pertama, pengertian, fungsi, jenis, landasan, dan konsep dan komponen konsep dasar kurikulum seperti itu. Sepertinya teman-teman sudah nggak sabar ya. Aku aja, dan selamat menyimak. Baik, untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai pengertian kurikulum. Bisa di next. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum yaitu suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dirancang secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku, yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran, baik bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik, untuk materi yang kedua yaitu mengenai fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ini terdiri dari 6 fungsi. Nah, fungsi yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan peserta didik agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, karena lingkungan senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Fungsi yang kedua yaitu fungsi integrasi, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh, karena peserta didik merupakan bagian integral dari masyarakat. Maka peserta didik harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu peserta didik, karena peserta didik memiliki perbedaan, baik fisik maupun psikis, sehingga harus dihargai dan dilayani dengan baik. Fungsi yang keempat yaitu fungsi persiapan, mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan selanjutnya. Selain itu,
Kurikulum juga diharapkan mampu mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat yang seandainya karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Kemudian, fungsi yang kelima yaitu fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik berarti bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu mengarahkan peserta didik untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Baik, selanjutnya terkait jenis kurikulum. Jenis kurikulum yang pertama ada separate kurikulum atau kurikulum terpisah. Nah, ini merupakan jenis kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran yang terpisah-pisah. Data-data yang ada dalam mata pelajaran tersebut terpisah atau masing-masing, seperti itu. Kemudian jenis kurikulum yang kedua ada korelat kurikulum atau kurikulum korelatif. Kurikulum korelatif merupakan kurikulum yang menghubungkan antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lainnya. Dalam jenis kurikulum ini, mata pelajaran dikaitkan, disusun dengan sedemikian rupa, serta diperkuat antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga ada integrated kurikulum atau kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu ini merupakan jenis kurikulum yang bahan ajarnya diberikan secara terpadu. Seperti contohnya mata kuliah ilmu pengetahuan sosial yang merupakan perpaduan dari mata pelajaran ekonomi, geografi, dan sejarah. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai landasan kurikulum. Untuk landasan kurikulum sendiri itu ada 4. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Kemudian yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan ini didasari pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Dengan adanya kurikulum, diharapkan perubahan yang terjadi pada peserta didik dapat membentuk kemampuan atau kompetensi aktual maupun potensial. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Kemudian yang terakhir yaitu landasan iptek. Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup sehingga dapat mempersiapkan peserta didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam konteks ini, kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Baik, selanjutnya mengenai komponen kurikulum. Nah, untuk komponen kurikulum sendiri terdiri dari tujuan, evaluasi, isi materi, dan strategi pelaksana. Yang pertama yaitu tujuan yang berkaitan dengan hasil yang diharapkan dari suatu proses pembelajaran, seperti kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, keterampilan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada evaluasi, yakni berhubungan dengan proses penilaian terhadap tingkat ketercapaian tujuan dan efektivitas suatu kurikulum dalam proses pembelajaran, sehingga dengan evaluasi ini dapat ditentukan apakah kurikulum ini dapat dipertahankan atau tidak, atau dapat diperbaiki lagi agar menjadi lebih baik. Yang selanjutnya ada isi atau materi, yaitu berhubungan dengan berbagai macam aspek termasuk materi pelajaran atau kegiatan peserta didik yang terarah dan sesuai dengan tujuan pendidikan.
Dan yang terakhir mengenai strategi pelaksanaan, yaitu berkaitan erat dengan metode, pendekatan, dan peralatan yang digunakan dalam proses pelaksanaan kurikulum agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Demikian penjelasan dari kelompok 4 terkait konsep dasar kurikulum. Wah, nggak kerasa banget ya teman-teman, ternyata kita udah selesai menjelaskan apa itu konsep dasar kurikulum. Dari kami kelompok 4 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi ini kami ada salah kata dan sebagainya. Kami mohon maaf dan semoga apa yang kami sampaikan dapat memberi manfaat bagi teman-teman semua. Demikian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.